Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan di 3 akan membahas tentang Green and Green. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Firdaus dan rekan saya. Nama saya Lutfi Andi. Nama saya Muhammad Jini. Abang. Ibrahim Kais. Alfian. Perkenalkan, nama saya Katsuri Rayu. Perkenalkan, nama saya Mel Fiona. Perkenalkan nama saya Ahmad. Perkenalkan nama saya Muhammad Musa. Saya Maulana. Nama saya Muhammad Arfan. Di sini kita akan membahas tentang protokol PLH tentang Green and Green. Sebelumnya, apa itu Green and Green? Green and Green adalah suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat, yang dicapai melalui beberapa terselenggaranya yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah dan penghijauan. Lingkungan sekolah sebagai tempat karena sarana pendidikan tentunya harus nyaman. Nyaman itu antaranya harus lebih dan bersih dan asli sebagai lingkungan yang dirindang oleh tanaman berupa pohon. Perindang tanaman yang tertanda kondisi ini akan membuat siswa dan pendidikan lebih kerasa. Untuk mencapai Green and Green beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya Keindahan secara umum, sampah, rumput liar, dan keindahan. Dan drainasi atau saluran air, genangan air, boyok, gulma, dan sedimentasi. RTA diantaranya sebaran pohon dan jumlah pohon. Adapun fungsi dari pohon adalah sebagai peneduh, penghijauan, taman atau pot. Pemilahan sampah diantaranya sebagai fasilitas atau sarana pemilahan sampah, tong sampah, pengolahan sampah atau sarana fasilitas sampah seperti komposter, bank sampah, proses pengolahan sampah composting, diolah atau dijual. Jumlah sampah yang diolah per kilo atau per hari, pemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Firdaus dan rekan saya. Dan Gabriel Al-Kais. Di sini kita adalah perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang perawatan lingkungan. Sebelumnya, apa itu perawatan lingkungan? Perawatan lingkungan adalah usaha sadar untuk memelihara atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Cara dan menjaga kelestarian lingkungan, yang pertama membersihkan kelas atau WC, yang kedua tidak membuang sampah, yang ketiga tidak membakar sampah sembarangan, yang keempat menghemat energi. Nah, di sini kita akan memperjelaskan bagaimana contoh perawatan lingkungan seperti membersihkan kelas, dan ini adalah contohnya. Di sini kita akan melakukan contoh perawatan lingkungan pertama, yaitu membersihkan WC. Mari kita ikuti. Ini adalah contoh cara menjaga lingkungan. Kita buka WC-nya. Di sini seperti kita lihat, WC-nya begitu kotor. Mari kita bersihkan. Pertama nyalakan api. Lalu bersihkan WC-nya juga. Kita bersih. Kembali. Dan ini kita lihat kotor ya. Kita bersihkan menggunakan air gayu. Seperti ini. Sampai bersih. Setelah bersih, jangan lupa matikan airnya. Terima kasih. Perawatan lingkungan yang kedua yaitu seperti membersihkan halaman sekolah. Oke, pertama-tama kita menyapu dulu ya biar bersih halamannya. Itulah contoh perawatan lingkungan yang tadi kita lakukan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 3 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Mel Fiora. Perkenalkan nama saya Akmal Wijaya. Perkenalkan nama saya Maulana Waludin. Di sini kita akan membahas tentang reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reus ialah barang yang lebih digunakan dari satu kali atau didaur ulang. Recycle adalah suatu proses dari bahan lama menjadi bahan baru yang serbaguna. Di sini contoh dari reduce, reuse, dan recycle yaitu adalah alat tulis yaitu atau kertas. Ini adalah barang yang bisa didaur ulang. Contohnya yaitu
cangkang kopi yang bisa digunakan menjadi tas dan aqua. Udah gitu aja. Udah kaji. Udah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Di sini kita mau kasih contoh barang Redus. Di sini aku bawa tumbler karena Redus itu merupakan harus mengurangi sampah. Jadi di sini aku bawa tumbler air minum sendiri dari rumah. Dan di sini saya membawa galon untuk recycle, bisa didaur ulang menjadi pot ataupun bisa menjadi mainan bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibni. Perkenalkan, nama saya Kanti Sri Rahayu dari 12 IPS 4 kelompok 3 akan menjelaskan pemilahan sampah. Organik adalah sampah yang mudah diurai dan sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah diurai. Perbedaan sampah organik dan anorganik yaitu satu, sampah organik yaitu sampah bekas dedaunan yang kering dan dapat diurai dengan mudah. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diurai ataupun diurai dengan waktu lama seperti plastik basah atau bekas makanan yang menggunakan plastik seperti styrofoam. Pemilihan sampah adalah kegiatan yang paling penting dalam pewadahan penanganan dalam sumbernya. Ini adalah contoh sampah organik. Dan ini adalah contoh sampah non-organik. Cara membuang sampah organik yaitu pada tempat yang berwarna hijau. Dan cara membuang sampah non-organik ke tempat yang berwarna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andi dan rekan saya Alfian. Perwakilan dari kelompok 3 12 PS 4 akan dijelaskan tentang penghematan energi. Penghematan energi adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Contohnya seperti berikut. Penghematan energi diantaranya Mematikan lampu ketika sudah tidak dipakai, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari, dan juga menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan. menggunakan air secukupnya, nyalakan lampu seperlunya, dan ganti lampu biasa dengan lampu LED. Terima kasih. Inilah contoh penghematan energi. Inilah contoh dari menghemat energi, seperti mematikan lampu ketika tidak dipakai. Di sini saya akan mencontohkan penghematan energi, yaitu menjaga ketersediaan air. Di sini ada air yang menyala, jadi kita harus menutup keran air ketika kita tidak menggunakan. Jadi seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang emisi karbon. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dimas Ramadan. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, gas solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang kerja ketika gas-gas ditentukan di atmosfer bumi menguap menjadi panas. Efek rumah kaca memiliki peran penting dalam kehidupan di bumi untuk menjaga suhu agar tetap hangat, dan tanpanya planet akan menjadi sangat dingin dan es menutupi seluruh permukaan di bumi. Pohon dan manfaat tanam bunga untuk lingkungan sekolah tidak hanya bisa membuat lebih asri dan sejuk, namun secara tidak langsung juga bertujuan membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan manfaat lainnya, agar lingkungan sekolah semakin bersih dan semakin bermanfaat untuk lingkungan masyarakat sekolah. Sebaiknya juga diimbangi dengan hal-hal seperti pengolahan sampah dengan baik, kebersihan lingkungan dan kelas dan lain sebagainya. Demikian pembahasan mengenai berbagai manfaat menanam pohon
di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Ini adalah contoh kegiatan penanaman pohon. Seperti ini. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi